Halo teman-teman, ketemu sama saya di mata kuliah Biokimia Pangan untuk yang pertama kali ya. Sayangnya nggak bisa langsung karena semua perkuliahan harus dengan online, jadi ya terpaksa kita tidak bisa bertemu di kelas, baru bisa ketemu di sini ya, di video ini lewat online dan nanti lewat beberapa acara yang akan kita jalani selama perkuliahan setelah UTS ya. Terima kasih untuk Pak Taryo yang sudah menyelesaikan yang sebelum UTS. Nah, kita sekarang menjalani yang setelah UTS ini akan seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Untuk pertemuan pertama ini, kita tidak akan masuk ke materi ya, hanya kita akan membahas beberapa hal tentang apa yang akan kita lakukan selama setengah semester ke belakang ini. Ya. Jadi materinya seperti apa, kemudian kuisnya seperti apa, nah itu yang akan kita jelaskan. Oke, supaya Anda tidak bosan melihat saya terus, nah saya akan langsung masuk saja ya ke materi tayangannya seperti apa. Oh ya, tayangan ini Anda juga bisa mendapatkan nanti di Bella ya teman-teman ya. Langsung bisa di-download di Bella, silakan. Oke, kita masuk ke sini ya. Yes. Nah, ya, materi ini adalah materi introduction ya, materi pendahuluan, introduction tentang biokimia pangan. Terutama yang setelah UTS apa yang akan kita pelajari ya. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Radix ya, dosen FTP. Ya, oke. Apa saja yang akan kita pelajari? Mungkin yang slide yang selanjutnya ini sudah dijelaskan oleh Pak Taryo mungkin ya. Nah, tujuannya apa? 2 SKS ya. Tujuannya apa? Mendefinisikan arti biokimia dan peranannya dalam kehidupan, mendeskripsikan struktur dan lain sebagainya, mendeskripsikan metabolisme, anabolisme, katabolisme, menerapkan dan memberikan contoh pemahaman konsep biokimia dalam proses pengolahan pangan. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya adalah proses biokimia inilah yang mendasari setiap perubahan kita kan di teknologi pangan ya, memanfaatkan bahan-bahan pangan. Perubahan-perubahan yang terjadi, reaksi-reaksi yang terjadi itu adalah proses biokimia. Nah, ini yang akan mendasari perkuliahan-perkuliahan Anda selanjutnya. Ya. Oke, ini untuk jadwalnya ya. Jadwalnya adalah tiap hari Jumat untuk kelas G 7 sampai 8.40, untuk kelas F 8.50 sampai 10.30 kalau tidak salah. Ya kalau salah nanti tolong ini kan ya, kebalik mungkin kelas G ke kelas F, kayaknya kok enggak, kayaknya sudah benar. Oke, kita mulai 27 Maret, 3 April, kemudian 10 April kita off ya, Jumat Agung. Ya, kita off 17, 24, tanggal 1 Mei. 1 Mei sebenarnya tanggal merah. Ya. Tapi ya daripada cari gini, toh anyway, saya tahu ya nanti semoga Anda sudah bisa masuk ke kampus, tapi kita juga tidak tahu kalau misalnya pun online, ya tetap akan kita selenggarakan ya teman-teman. Oke, jadi kemudian untuk tanggal 8 Mei adalah perubahan biokimia bahan pangan. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan UAS yang terjadwal seperti biasa. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Ya. Nah, metode yang akan kita lakukan adalah menggunakan Bella ya, menggunakan Bella. Kalau kemarin di mata kuliah bahasa Inggris saya sempat menggunakan Google Classroom, tapi waktu itu Bella lagi trouble, lagi di maintenance karena banyak yang banyak yang akses, jadi trouble. Kemudian sekarang sudah lancar kok Bella. Jadi kita kembali ke Bella ya, yang memang milik kita bersama, miliknya WM. Jadi kita gunakan itu saja. Ya, nanti kita akan masuk ke situ. Modelnya adalah Anda akan diberikan ada pengantar, kemudian video materi seperti ini. Videonya PowerPoint akan saya jelaskan lewat video yang akan saya upload di YouTube ya. Materinya sendiri Anda bisa download, tapi kan kadang-kadang kalau baca gitu ada yang penting mana gitu kan Anda mungkin bertanya-tanya ya. Jadi ada
uploadan di YouTube. Jadi silakan mempelajari dua hal itu. Kemudian ada juga setelah itu kita akan buka sesi diskusi ya. Ketika ada pertanyaan atau apa gitu, silakan kita akan ada sesi diskusi. Mungkin bisa pakai pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di Bella. Kemudian selanjutnya mungkin diskusi bisa kita lakukan pakai Zoom atau mungkin line voice call line atau apa gitu. Nanti kita atur bersama mana yang lagi tidak trouble. Saya pilih Zoom aja. Tapi nanti kita lihat ya. Kemudian setelah itu di setiap perkuliahan akan ada kuis setiap hari perkuliahan. Ya, mohon maaf ya, lupa. Biasanya jam enggak kok sekarang ada kuis gitu. Ya, karena saya tidak tahu apakah Anda memahami materi saya atau enggak, ya, apakah Anda membaca atau tidak, gitu kan saya nggak tahu kalau online gini ya. Mungkin Anda hanya login kemudian tidur gitu kan, saya juga nggak tahu. Kalau di kelas saya bisa melihat ekspresi wajahmu yang kebingungan, ya ekspresi wajahmu yang nggak paham sama sekali, gitu kan bisa lihat. Jadi saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalau di sini materi hanya diberikan, saya nggak tahu apakah teman-teman paham atau tidak. Ya, untuk membantu mengukurnya akan ada kuis. Ya, kuis kecil-kecilan lah, pilihan ganda gitu. Anyway, Anda bisa buka slide-nya kan, jadi bisa melihat paling nggak Anda sudah, untuk memastikan Anda sudah membaca gitu ya teman-teman. Saya tahu berat kuliah dan tugasnya banyak dan lain sebagainya. Kalau kuis sederhana hanya untuk memastikan bahwa teman-teman membaca, saya pikir juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian itu tadi kuliah diakhiri dengan kuis itu tadi ya. Kemudian ada tugas tidak? Untuk tugas ya saya tahu beban Anda sudah berat ya, beban hidup ya, beban pulsa dan lain sebagainya. Tugas hanya tetap ada, tapi hanya di pertemuan pertama ini. Ya, nanti di akhir pertemuan ini akan saya berikan tugas satu, dan nanti di akhir perkuliahan setelah setengah semester ini akan ada lagi tugas satu. Ya, jadi tugasnya ada dua. Kuis tiap hari Jumat, tugasnya hanya ada dua. Pertemuan pertama ini dan nanti pertemuan di akhir. Ya, hanya ada itu saja. Tidak apa-apa, jadi saya pikir juga tidak terlalu memberatkan teman-teman. Anda sudah penuh beban hidup ya, saya nggak mau nambah-nambah. Oke, ya. Materinya apa sih Pak? Nah, materinya adalah hari ini pendahuluan. Ya, kali ini adalah pendahuluan. Kemudian asam amino dan protein kita akan masuk ke situ. Ya. Protein, asam amino, kemudian enzim, kemudian metabolisme protein, kemudian vitamin. Kemudian yang terakhir adalah kita sentuh adalah perubahan-perubahan biokimia pada bahan pangan. Seperti apa sih? Nah, gitu ya. Untuk nanti selanjutnya adalah UAS. Oke, nah ini penilaian. Ini adalah kehadiran kuliah online. Jadi Anda lakukan presensi di Bella ya teman-teman ya. Disediakan chat. Jadi di awal, di setiap hari di perkuliahannya akan ada chat. Ya, di chat itu ada chat presensi. Silakan ketik NRP Anda berapa dan tulis hadir 19.001 hadir. Nah, gitu ya. Kuis setiap hari kuliah seperti yang saya katakan tadi, dan tugasnya 2 kali di awal dan di akhir semester perkuliahan. Ya, semoga tidak memberatkan dan membantu teman-teman untuk menguasai materi yang kita diskusikan. Ya. Nah, mungkin ini sudah disinggung sama Pak Taryo ya. Ini yang akan kita pelajari adalah mulai dari bagian yang terkecil ini. Kebetulan jatah saya adalah asam amino ya. Jatah saya adalah asam amino. Mulai asam amino, nah molekul-molekul yang terkecil ini menyusun apa sih? Nah, kemudian akan masuk ke protein. Nah, masuk ke protein, kemudian terus gunanya apa? Ya, seperti yang kita tahu misalnya dia adalah penyusun membran plasma. Penyusun membran plasma ini namanya molekul di sini. Dia adalah molekul. Kemudian dia adalah penyusun dari sel. Nah, disinilah yang nanti akan menjadi dasar perubahan-perubahan makro ya secara yang terjadi yang kita tahu. Ya, misalnya
di fisiologi pasca panen atau di apa namanya perubahan-perubahan akibat pengolahan dan sebagainya. Oke, kemudian, nah ini intinya adalah itu. Anabolisme dan katabolisme. Ya sudah, penyusun, kemudian anabolisme seperti apa, menjadi makromolekul, kemudian terkatabolisme menjadi apa, nah seperti itu. Bulat kayak gitulah istilahnya ya. Disusun, kemudian terdegradasi dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari adalah jatah saya adalah asam amino. Kenapa saya asam amino dan Pak Taryo lemak dan karbohidrat? Untuk Pak Taryo 2, karena ada cuma 1, nggak adil. Enggak, karena asam amino itu banyak, ya bagian protein itu banyak, maksud saya. Pembahasannya nanti banyak, termasuk enzim dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari salah satu. Ini overview saja ya. Protein itu apa sih? Fungsinya itu apa? Gitu ya. Kemudian di dalam tubuh kita atau di makhluk hidup itu protein itu sebagai apa? Menyusun apa? Basically semuanya tersusun atas protein ini. Macam-macam, banyak banget, luas sekali ya. Seperti itu. Kemudian, nah kalau kita mempelajari protein, yang kedua telur kaya protein, and so gitu ya, and what gitu ya. Penyusunnya apa sih? Protein itu tersusun atas apa? Nah, tersusun atas asam amino ya. Kemudian kita mulai dari dasar dulu nih. Asam amino itu jenisnya seperti apa? Tersusun atas apa? Strukturnya gimana? Gitu ya. Macam-macam itu yang akan kita pelajari. Sifat-sifatnya seperti apa? Nah, ya saya tahu kalau Anda benci dengan gambar-gambar kayak gini ya menyerah lah paling enggak gitu ya. Benar loh. Nah, ya mau nggak mau ya. Karena apa? Karena bentuk struktur inilah yang nanti akan mempengaruhi sifat-sifat ya, mempengaruhi sifat-sifat dari protein yang disusun gitu ya. Ini yang akan mempengaruhi. Jadi Anda ya benci boleh lah, tapi ya tetaplah dipelajari gitu ya. Terus atas apa, sifat-sifatnya gimana seperti itu. Ya, ini nanti akan banyak kita pelajari di materi protein. Oke. Kemudian protein itu sebagai enzim, ya. Jadi satu ini, enzim itu juga sebenarnya protein. Apa sih enzim itu? Udah pernah dengar nggak? Oh, pernah dengar Pak. Pernah aplikasi juga daging yang dikasih apa namanya dibungkus daun pepaya, gitu. Jadinya empuk. Kenapa sih? Nah, gitu. Cara kerjanya gimana sih enzim itu? Nah, sebagai katalisator ya, artinya dia mempengaruhi laju reaksi, mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Menurunkan energi aktivasi. Dia tidak bereaksi, gitu. Dia nggak ikut reaksi ini, jadi cuma membantu mempercepat ya, kayak istilahnya kayak mak comblang lah, gitu ya. Mak comblang itu ya ketika Anda butuh mak comblang, ya dia akan membantu mempercepat kedekatan Anda dengan seseorang. Nah, gitu ya. Bedanya kalau enzim itu nggak bereaksi. Kalau mak comblang ya kadang-kadang malah tertarik dengan yang dicomblangkan. Nah, gitu. Itulah murninya enzim ya. Seperti itu perbedaannya. Nah, nanti akan kita pelajari banyak. Anda banyak aplikasi di ini. Contoh-contoh nyatanya apa sih? Realnya apa? Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Nah, nanti akan banyak kita pelajari di materi enzim. Nah, kemudian nah ini bagaimana sih dia itu bisa mempercepat reaksi, caranya seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari di materi enzim. Nah, seperti ini dia punya active site. Yang namanya active site itu apa sih? Nah, gitu. Apa sih substrat itu? Nah, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan mempelajari vitaminnya. Apa vitamin water soluble? Apakah vitamin fat soluble itu? Ya. Fungsinya apa sih vitamin itu? Ya. Contoh-contoh vitamin itu seperti apa? Vitamin B itu ada banyak banget sih. Nah, itu misalnya. Ya. Kemudian, nah fungsinya apa? Bagaimana metabolisme dan fungsinya dalam tubuh kita?
Kenapa vitamin itu hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil saja? Ya, macam-macam seperti itu ya yang akan kita pelajari. Nah, tentunya Anda kalau dengan gambar ini ya, gambar yang jelas pasti membingungkan. Ya, setuju saya juga. Kalau dilihat itu oposisi ini gambar ini ya, tapi Anda harus ini, Anda harus berakrab-akrab pria ya dengan siklus ini ya. Nah, disitulah vitamin ini berperan. Ya, nanti akan kita pelajari di bagian vitamin. Kemudian yang terakhir adalah perubahan biokimia bahan pangan. Ya. Tentu Anda tahu bahan pangan mengalami perubahan biokimia yang sudah praktikum juga, sudah mulai praktikum, sudah mempelajari ini juga. Nah, yang akan kita pelajari adalah perubahan pada bahan mentah. Misalnya yang disimpan, pasca panen, setelah dipanen itu yang terjadi apa sih? Pisang itu kok setelah dipanen kok masih bisa kuning sih, gitu ya. Itu seperti apa? Kemudian perubahan karena proses pengolahan, ya. Misalnya telur itu kok kalau digoreng kok jadi asalnya dari cairan gitu kok jadi putih keras gitu tuh seperti apa? Nah, misalnya gitu ya. Contohnya misalnya ini juga cerealia bentuknya pati itu kayak selama germinasi itu apa yang terjadi sih pada protein dan lemaknya. Kemudian selama disimpan apa yang terjadi pada serealia? Diem tok gitu ya, membatu gitu, atau tetap dia mengalami perubahan biokimia sehingga peran teknologi pangan di situ apa? Kita atur bagaimana menyimpannya supaya perubahan-perubahan itu menjadi perubahan-perubahan yang dikehendaki atau terkendali ya. Kacang-kacangan misalnya, kalau germinasi kacang itu perubahannya apa? Ketika dia terfermentasi atau ketika dia disimpan, perubahan apa yang terjadi pada kacang-kacang? Dikehendaki kan? Tidak dikehendaki kan? Nah, itu yang nanti kita pelajari ya, teman-teman. Misalnya daging dan ikan, ya. Perubahan postmortem ya, misalnya setelah disembelih itu daging itu apa yang terjadi? Daging, kemudian ikan yang stres misalnya ketika apa namanya setelah dimatikan gitu, setelah dia mati itu aku nggak sih dikehendaki nggak sih yang seperti itu mengarah kepada pembusukannya seperti apa? Nah, itu yang kita akan pelajari ya. Telur, perubahan protein karena pengolahan. Kemudian juga yang akan kita pelajari adalah reaksi pencoklatan misalnya. Sebagai dasar ya, sebelum nanti Anda tahu di semester atas akan mengetahui lebih ya, misalnya reaksi pencoklatan itu seperti apa yang terjadi, ada berapa macam sih reaksi pencoklatan itu ya. Kemudian proses biokimia pada pengolahan keju apa yang terjadi di situ. Kemudian oksidasi lemak misalnya, minyak itu jadi tengik gitu, apa yang terjadi di situ misalnya ya, macam-macam banyak yang kita akan pelajari di sini ya. Menarik kok, sampai saja ikuti aja ya. Nah, konsep kuncinya adalah seperti ini ya. Kita pelajari mulai dari bagian yang terkecil. Asam amino, gula sederhana, nukleotida, asam lemak. Kemudian dia akan membentuk makromolekul ya. Jadi penyusun dari makromolekul. Asam amino menjadi protein, gula sederhana menjadi karbohidrat, nukleotida menjadi DNA, asam lemak menjadi lemak. Ya, ini sebagian sudah diterangkan Pak Taryo ya. Kemudian dia akan mengalami oksidasi biologis untuk menghasilkan energi yang dipergunakan untuk aktivitas makhluk hidup ya, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga. Hasil sampingnya adalah CO2 dan H2O. Ya, seperti itu. Dasar konsep kita mempelajari biokimia pangan adalah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah tugas ya, pertemuan pertama ya. Tidak ada materi, tapi ada tugasnya ya. Untuk apa kok ada tugas seperti ini, untuk apa ya istilahnya, supaya saya bisa memetakan atau mengetahui sampai sejauh mana ya teman-teman itu mengetahui atau biokimia pangan itu seperti apa tuh dalam bayangan teman-teman gitu ya. Tugasnya buatlah artikel ilmiah populer ya teman-teman ya. Populer itu artinya bukan kayak jurnal-jurnal itu ya.
Misalnya Anda bisa cari di Food Review, majalah Food Review, itu artikel-artikelnya populer. Nanti dilihat ya, seperti apa sih artikel populer itu. Mengenai peran biokimia di bidang teknologi pangan. Terkhusus ya karena materi saya itu adalah protein, enzim, vitamin, mineral. Ya, peranannya seperti apa? Ya. Berilah judul yang menarik. Ya, judulnya menarik. Misalnya apa ya, tren biokimia, misalnya tren protein sebagai let's say protein nabati sebagai pengganti kebutuhan daging di masa depan atau apa model-model kayak gitu ya. Kemudian, nah jumlahnya berapa? 1 sampai 2 halaman maksimum, nggak usah banyak-banyak ya. Itu isinya adalah judul dan narasi. Ini nggak perlu gambar, nggak perlu tabel. Kertasnya A4, spasi 1,15. Ya, ada ya spasi 1,15 di Microsoft Word. Oh ya. Nah, 1 sampai 2 halaman. Ya, kalau misalnya hanya 1 halaman ya boleh. Panjang artikel tidak akan mempengaruhi nilai. Ya, semakin panjang semakin baik nilainya enggak. Ya, yang penting Anda bisa nulis dengan baik. Saya ingin tahu pemahaman teman-teman itu sampai di mana. Ya. Kemudian dikumpulkan paling lambat 10 April. 10 April itu berarti waktu kerja teman-teman adalah 2 minggu. Ya, enggak hanya 1 minggu, 2 minggu. Ini adalah tugas individu ya. Nanti jangan dikerjakan berkelompok. Ini adalah tugas individu. Pengumpulannya seperti apa? Nanti masih saya pikirkan. Apakah lewat email atau lewat Bella saja. Ya, diupload di Bella. Nanti akan kita umumkan kemudian. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah apa namanya bagian introduction ya, bagian awal pengenalan dari saya untuk teman-teman semua. Jadi kita baru akan mulai masuk ke materinya minggu depan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau saran atau apapun, nanti bisa kita bahas di chat room ya, di Bella. Langsung di situ nanti kita akan jawab via line atau via Zoom. Gitu teman-teman. Terima kasih.